Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor ya. Semoga sahabat JP Channel ya semuanya dalam keadaan sehat ya dan dimudahkan semua urusannya. Channel Jejak Profesor ini membahas ya berkaitan dengan jabatan akademik dosen, kemudian juga kita membahas mengenai bagaimana menyusun karya ilmiah atau artikel yang baik, dan juga berkaitan dengan integritas akademik dosen, dan berbagai hal lain yang terkait dengan dunia akademis. Sahabat JP Channel ya, kita akan sampaikan ya pada video kali ini adalah berkaitan dengan biaya publikasi artikel. Ada yang free, ada yang berbayar. Maka sahabat JP Channel kita akan bahas ini ya, karena saya rasa ya pembahasan ini sangat penting ya dan menjadi perhatian ya dari para dosen, karena publikasi artikel ini kan merupakan syarat khusus ya, juga merupakan kewajiban khusus ya di dalam beban kerja dosen di setiap semester ya, dan juga bisa meningkatkan kontribusi dosen ya dan juga kontribusi peneliti dalam dunia akademis yang meningkatkan citasi dan yang lain sebagainya. Ada yang penting nanti yang kita sampaikan, maka sahabat semuanya ya mohon untuk ditonton ya videonya sampai selesai ya, agar kita tidak salah paham mengenai pembahasan kita ya. Ada publikasi artikel yang free ya, free EPC ya, free EPC, ada yang memang berbayar. Kita akan bahas hari ini. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan tantangan publikasi artikel ya di era digital ya. Dosen dan peneliti dihadapkan pada dua jalur utama ya. Dua jalur utama publikasi yang berbeda secara fundamental. Ada yang free publishing ya atau non open access ya, dan ada yang paid publishing yaitu open access dengan article processing charge (EPC). Jadi ada jalur yang free publishing ya, publikasi yang free ya, sama sekali tidak ada pembayaran. Ada yang paid publishing yaitu publikasi dengan membayar biaya publikasi atau biaya pemrosesan artikel. Pemahaman yang mendalam ya mengenai perbedaan kedua model ini itu sangat penting ya, sangat krusial bagi dosen, karena berdampak langsung bisa pada visibilitas dan jangkauan riset ya. Ya dampaknya ya, impact-nya pada dunia riset ya. Dan juga yang kedua, aksesibilitas publik terhadap hasil penelitian yang mengenai akses publik ya terhadap hasil penelitian kita yang terpublish di jurnal ya. Kemudian yang ketiga ya, ini juga berdampak langsung pada strategi pendanaan ya, baik itu di tingkat kampus ya atau pendanaan yang diperoleh dari jalur hibah atau dari kampus, pendana internal dari kampus. Maka ini nanti sesuai dengan anggaran riset ya, akan berdampak pada strategi pendanaan dan anggaran riset. Dan yang keempat adalah potensi, citasi, dan juga impact factor. Nah, maka ini juga menjadi hal yang penting, yang krusial ya. Dan sahabat JP Channel ini memahami konsep open access ya dan non open access. Jadi open access atau OA ya, maka kalau open access itu ya, maka artikel bisa diakses secara gratis oleh publik global ya, tanpa batasan paywall. Jadi penulis biasanya membayar ya artikel processing charge untuk membuka akses ya. Model utamanya adalah ada beberapa model di sini ya, ada beberapa model nanti akan kita jelaskan. Ada gold open access, ada hybrid open access, dan ada platinum atau diamond open access.
ya, ini gratis untuk penulis ya. Jadi sahabat Cipizen, ini yang open access. Jadi ketika artikel itu bisa diakses secara gratis dalam bentuk PDF yang lengkap, ya, dalam bentuk PDF yang lengkap. Maka kalau artikel tersebut bisa diakses secara free ya oleh pembaca, ya, oleh pihak lain, peneliti lain, ya maka biasanya penulis akan membayar EPC, dan EPC itu bervariasi ya, EPC itu bervariasi. Biasanya selain jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional yang biasanya juga open access ya, itu kalau di jurnal internasional ya, atau jurnal internasional bereputasi ya, ini penulis membayar dengan nilai yang bervariasi ya, nilai yang bervariasi. Ada yang murah ya, sampai ada yang paling mahal ya. Jadi tergantung ya pada indeksasi jurnalnya ya, tergantung juga pada impact faktornya ya, dan yang lain sebagainya ya. Itu yang pertama ya, open access. Kemudian yang kedua non open access. Di non open access ini artikel berada di balik paywall yang langganan, paywall berlangganan. Maka pembaca harus berlangganan ya untuk mengakses artikel tersebut ya. Jadi karena pembaca ya itu harus berlangganan ya, bisa berlangganan secara institusi ya, sehingga ada biaya untuk akses artikelnya. Maka dari sisi penulisnya itu gratis ya, biasanya gratis bagi penulis karena biaya operasional yaitu ditanggung oleh penerbit, dan penerbit juga menanggung secara bersama ya, sharing cost dengan pelanggan institusi. Ada pelanggan institusi yang membayar, ini biasanya pelanggannya institusi ya. Pembayarannya bisa dalam keanggotaan untuk membayar iuran atau biaya akses tahunan ya. Itu yang pelanggannya dari institusi ya. Itu yang non open access ya. Dari sisi pembacanya harus membayar ya, sehingga ketika pembaca itu tidak berlangganan maka pembaca tersebut tidak bisa mengakses full artikelnya. Dia hanya bisa melihat pada abstrak ya, judul dan abstrak ya. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan di dalam software Mendeley misalnya, maka bisa diinput secara manual ya, atau menggunakan file yang biasanya bisa disimpan. Kalau di jurnalnya itu mesti PDF-nya nggak bisa, itu bisa disimpan dalam bentuk misalnya RIS file, yang bisa dimasukkan ke Mendeley, dan secara otomatis nanti data atau informasi yang berkaitan dengan jurnal tersebut terekam di Mendeley. Itu yang non open access. Ini kita bandingkan antara jalur yang free publishing dengan yang paid publishing. Itu yang jalur free publishing ini keunggulannya ya, ya pasti di situ tidak ada biaya EPC, article processing charge ya. Kemudian proses seleksinya ya, karena tidak ada biaya maka tentu lebih ketat ya, dan kredibel ya, lebih ketat dan kredibel. Dan biasanya ini diterapkan free publishing itu oleh jurnal yang bereputasi tinggi ya, dan terindeks pada indeksasi ya internasional yang bereputasi ya, seperti Scopus ya, atau Web of Science ya, WOS itu ya, banyak yang menggunakan jalur free publishing ya. Dan dengan adanya tidak ada biaya EPC tersebut ya, maka tentu anggaran risetnya juga tidak terbebani ya, tidak menjadi beban yang berkaitan dengan biaya publikasi artikel tersebut ya. Tetapi di satu sisi ada kekurangannya juga ya, di satu sisi ada kekurangan juga ya, aksesnya terbatas ya, hanya untuk yang berlangganan ya. Bagi publik ya, dia mendapatkan akses yang terbatas ya, sehingga dia hanya mendapatkan akses biasanya untuk abstrak aja kalau publik ya. Sedangkan untuk yang pelanggan
itu mendapatkan akses artikel full artikelnya. Dan juga visibilitas dan jumlah pembacanya lebih rendah, ya tentu ya, karena pihak pembaca kan tidak bisa akses secara lengkap ya bisa akses secara lengkap ya, sehingga jumlah readernya juga lebih rendah. Peneliti dari negara berkembang ya menjadi kesulitan akses ya. Peneliti dari negara berkembang menjadi kesulitan akses ya. Jadi itu yang berupa kelebihan dan juga kekurangan. Maka biasanya free publishing ini cocok ya untuk peneliti tanpa dana riset atau target jurnal yang subscription based bereputasi tinggi. Dia memang targetnya pada jurnal yang bereputasi tinggi, ya silakan. Biasanya ini untuk pengajuan bukan sebagai syarat wajib ya, bukan sebagai syarat wajib, tetapi bisa sebagai kewajiban khusus ya, sebagai kewajiban khusus dalam BKD. Kalau dia sudah menjadi guru besar atau setidaknya lektor kepala, itu ya bisa menjadi kewajiban khusus ya. Ya meskipun juga bisa saja ya menjadi syarat khusus ya dalam kenaikan jabatan ke guru besar ya, karena biasanya asesor itu ya ada yang asesor yang institusinya berlangganan. Kalau asesor institusinya tidak berlangganan, maka artikelnya bisa ditaruh atau bisa dimasukkan di repositori kampusnya dan diberikan akses untuk asesornya. Kemudian yang kedua, jalur paid publishing ya atau open access. Nah, ini karena open access ya, tapi dengan jalur pembayar, maka tentu akses global ya, tanpa batas geografis ya. Dan potensi citasi dan impact faktornya lebih tinggi ya, pasti nanti jurnal itu citasinya lebih tinggi ya. Juga kalau Bapak Ibu sekalian ya, sahabat JP Channel yang ingin punya skor yang tinggi ya, skor yang tinggi di Sintanya atau di Scopusnya ya, dia bisa memilih dengan jalur paid publishing ya. Kemudian juga mendukung diseminasi ilmu pengetahuan ya yang lebih lengkap ya, karena artikelnya open access ya, maka lebih mudah untuk disampaikan ya, lebih mudah untuk disebarkan ya gagasan atau temuan risetnya kepada para pembaca. Memenuhi ya mandat pendanaan riset ya, kalau memang dalam pendanaan riset itu ya, apalagi kalau riset-riset yang didanai oleh kementerian ya, kementerian Kemendikti-Saintek misalnya, di situ biasanya sudah dituliskan anggaran untuk publikasi artikel di jurnal internasional yang bereputasi ya, maka ini bisa ya karena juga akan lebih cepat ya, prosesnya akan lebih cepat ya, akan lebih cepat dibandingkan dengan yang free publishing. Tetapi kekurangannya ya memang ada terkait dengan biaya artikel processing charge-nya itu memang mahal, tapi memang ini bervariasi ya. Tapi kalau misalkan memang jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus ya bisa jadi mahal ya, mahal untuk biaya publikasinya ya. Nah ini bervariasi ya, ada yang kalau jurnal internasional biasa saja ya bisa ada yang ya $50 ya, $60 ya, tapi resikonya berhati-hati ya, resiko untuk jurnal yang predator itu ya, jurnal predatornya tinggi ya resikonya ya. Jadi kita harus berhati-hati, apalagi kalau itu menjadi syarat khusus ya, apalagi kalau akan menjadi syarat khusus ya. Dan juga ada potensi konflik of interest ya, ada potensi konflik of interest ya, ini yang juga jadi kekurangan ya dalam paid publishing atau open access ya. Maka jalur ini itu cocok untuk meneliti dengan target dampak publik yang besar ya. Kalau kita memang ingin dampak, ingin impact faktornya tinggi ya, dan juga ingin citasi kita lebih banyak ya, maka ini bisa jadi pilihan ya, paid publishing atau open access. Dan juga terkait dengan pemenuhan ya untuk pendanaan open access ya. Kemudian
kategori dan strukturnya ya. Ada struktur biaya publikasi ya. Yang pertama itu kalau free atau tanpa biaya ya. Kalau tanpa biaya ini subscription jurnal ya. Di sini ya banyak jurnal Scopus atau jurnal yang terindeks di Web of Science ya menggunakan jalur free ya. Ya. Ini biasanya diistilahkan dengan diamond atau platinum open access ya. Jadi open access ya. Dengan biasanya jurnal universitas ya dan asosiasi ilmiah ya. Ya, ini kalau kita menggunakan yang free ya, yang free. Biasanya jurnal-jurnal kampus ya, semacam kalau saya pernah publikasi misalnya di EGIF ya, EGIF itu European yang berkaitan Islamic Economic ya, Islamic Economic Journal itu yang di University of Turin ya, Turin University ya, itu dia free ya, free access ya, free access ya, juga dia free ya, free EPC, jadi tidak tanpa biaya ya, tanpa biaya ya, dalam bentuk dari sisi penelitinya juga tidak membayar EPC. Kemudian jurnal tersebut juga dalam keadaan open access. Yang pertama ya. Ada juga misalnya kalau asosiasi tertentu ya, misalnya jurnal, nanti teman-teman bisa lihat misalkan Journal of Islamic Banking ya, JIBF ya, Journal Islamic Banking Finance JIBF ya. Itu asosiasi perbankan Islam yang ada di Pakistan. Itu juga free EPC ya, tapi juga bisa diakses secara gratis ya oleh para reader, oleh para pembaca ya. Jadi itu yang pertama, ini berkaitan dengan istilahnya itu dikatakan sebagai diamond atau platinum open access. Dan yang kedua ya gold open access EPC. Jadi biaya penuh untuk akses terbuka permanen ya, maka rata-rata bisa $1.000 ya, bisa $1.000 sampai dengan $3.000 per artikel, maka tergantung pada publisher dan juga impact faktor jurnalnya ya, open access ini. Jadi contohnya misalnya kalau di Scopus Q1 itu ada namanya Banks and Bank System ya, BPS ya. BPS itu ya dia menerapkan gold open access EPC, semuanya open access ya, biaya penuh untuk akses terbuka ya secara permanen ya, tetapi memang biayanya mahal itu ya, bisa lebih dari $1.000 ya, $1.000 ini tergantung pada publisher ya, publishernya dan juga impact faktor jurnalnya ya. Itu yang kedua ya, itu gold open access. Kemudian yang ketiga itu hybrid. Jadi ada beberapa jurnal yang menerapkan hybrid open access. Jadi ada dua opsi di sini ya. Biasanya kalau opsi berbayar pada jurnal subscription ya. Jadi kalau kita ingin jurnal kita bisa diakses ya oleh pembaca ya, oleh publik ya, maka kita menggunakan opsi berbayar. Ya, penulis dapat memilih membayar EPC ya untuk membuat artikelnya, artikel spesifik mereka menjadi open access. Jadi contohnya misalkan beberapa jurnal di Emerald ya, Emerald Publisher itu menerapkan hybrid open access. Jadi ada sebagian artikelnya itu yang menerapkan opsi yang berbayar ya, sehingga penulis memang membayar dalam nilai yang cukup besar ya. Misalkan dalam satu nomor terbitan ya, nomor volume itu ada 10 ya, ada 10 atau maksimal 15 itu ya. Ya memang jumlah terbitannya nggak terlalu banyak, paling hanya 1-2 yang memilih opsi berbayar ya, agar dia bisa diakses ya menjadi open. Tapi semuanya, kalau semua artikel hampir semuanya tidak berbayar, jadi tidak bisa diakses kecuali oleh pelanggan yang sudah membayar ya.
biasanya pelanggan institusi. Itu kalau hybrid open access, dan banyak yang menggunakan hybrid open access ya saat ini. Selain yang free tadi yang nomor 1, itu juga ada nomor 2 dan nomor 3 itu yang juga banyak ya. Kalau yang ada yang gold open access ya berarti semuanya ya, semua dalam semua terbitan dari jurnal tersebut ya semuanya membayar. Tapi kalau hybrid open access ada sebagian yang membayar, ada sebagian yang sehingga karena dengan membayar itu maka artikelnya menjadi bisa diakses ya, sedangkan ada sebagian besarnya tidak berbayar. Kemudian yang keempat ya ada processing dan publication fee. Beberapa jurnal mengenakan biaya review atau publication fee ya setelah artikel diterima atau accepted ya. Nah, ini memang struktur biaya publikasinya ya, ada yang setelah diterima ya, dan memang juga semacam itu ya, ketika sudah di-accepted, ketika sudah menerima letter of acceptance LOA, baru kemudian diminta untuk melakukan pembayaran. Ini faktor-faktor penting ya sebelum memilih jurnal. Jadi yang pertama tentu kaitannya sama dana EPC ya. Cek apakah institusi menyediakan dana EPC ya, atau ada skema hibah yang menanggung biaya publikasi. Jadi kalau di pendana internal ya masih mencukupi ya, kita bisa ya menggunakan yang berbayar ya. Jadi kalau dana institusi sudah mencukupi ya, meskipun misalnya tidak mencukupi secara penuh ya, secara full ya, maka kita atau ada menggunakan skema hibah ya, atau menggunakan skema hibah ya. Kemudian yang kedua ya kualitas dan reputasi jurnal ya. Di verifikasi indeksasi Scopus ya, atau WOS ya, atau DOAJ atau Sinta ya, kita harus verifikasi dulu ya sebelum kita melakukan submit ya. Sebelum kita memilih jurnal kita harus verifikasi betul-betul ya apakah jurnal tersebut masih tercoverage ya, masih terdaftar di indeksasi Scopus, WOS, DOAJ atau Sinta ya. Dicek nanti di Sintanya apakah masuk sebagai Sinta ya 1, 2 atau sampai Sinta 6. Ya kalau lektor kepala kan harus Sinta 2. Dan hindari jurnal predator ya. Karena kalau jurnal predator maka nanti dia pasti tidak lama ya tercoverage di Scopus dan nanti akan menjadi discontinue. Kalau jurnal tersebut discontinue dari Scopus dan kita jadikan artikel tersebut sebagai syarat khusus ya, sebaik apapun artikel tersebut ya, karena jurnalnya sudah tidak tercoverage di Scopus ya, maka artikel tersebut tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus. Jadi syarat khususnya itu dihitung atau dicek ya ketika dosen yang bersangkutan mengajukan ke jabatan akademik dosen yang baru, JAD yang baru, bukan ketika artikel tersebut atau jurnal tersebut ya atau artikel tersebut dipublish ya. Ketika dipublish masih Scopus, tapi ketika 2 tahun berikutnya ya peneliti tersebut mengajukan artikel tersebut sebagai syarat khusus ya, dan sudah tidak tercoverage lagi di Scopus ya, maka ya itu akan menjadi catatan ya, dan tidak atau sulit ya untuk diterima oleh asesor ya, karena jurnalnya sudah discontinue dari Scopus. Dan kita juga kembalikan faktor ketiganya pada tujuan publikasinya. Apakah fokusnya pada citasi? Kalau fokusnya pada citasi ya kita bisa memilih yang paid publishing. Tapi kalau demikian juga kalau menjadi syarat khusus jabatan akademik dosen atau JAD, maka kalau menjadi syarat khusus JAD, maka ya sebaiknya yang free publishing ya. Kalau menjadi kewajiban khusus BKD, ya kalau menjadi kewajiban khusus BKD, saya rasa kita bisa ya mempertimbangkan yang free publishing ya. Ya kalau kewajiban khusus bisa yang free publishing ya, meskipun tidak bisa tidak bisa diakses ya, tapi kan kita bisa menyampaikan ya menyampaikan tentang link artikel.
ya link artikelnya bisa, itu kewajiban khusus. Tapi kalau untuk syarat khusus jabatan akademik dosen ya saya sarankan sebaiknya menggunakan yang open access, berarti yang berbayar, yang paid publishing. Dan kalau kewajiban hibah dan juga ini juga terkait dengan mandat untuk memenuhi kewajiban hibah, berarti kan di situ sudah ada anggarannya, maka kita bisa menggunakan yang paid publishing atau diseminasi publik ya, maka kita juga bisa memilih yang paid publishing. Pilih ya jurnal dengan publisher yang kredibel ya, agar sustainability publisher tersebut ya terindeks di database internasional bereputasi masih berlangsung ya, masih berjalan. Jadi maka pilih publisher yang kredibel dengan track record yang baik dan proses editorial yang transparan. Jadi jauhi atau hindarkan dari publisher yang tidak transparan dalam melakukan penilaian ya, yang track recordnya jelek, atau kita bisa lihat dalam volume terbitan ya. Kalau jumlahnya besar ya volume terbitannya, artikelnya banyak ya, kemudian dari lingkup banyak disiplin ilmu ya, dan juga proses reviewnya sangat cepat ya, 5 hari atau 1 minggu langsung diberikan accepted ya, langsung diterima artikel tersebut, dan dalam waktu misalnya 10 hari akan dipublish. Nah itu menunjukkan publisher yang kurang kredibel. Mengenali ciri-ciri jurnal predator ya, ini sahabat JP Channel juga bisa melihat ya, atau menonton video kita ya yang sebelumnya yang menjelaskan mengenai Beall's list ya, daftar yang dibuat oleh Beall's ya mengenai jurnal-jurnal predator, publisher yang predator. Demikian juga bisa melihat ya pada video-video yang lain yang berkaitan dengan jurnal predator ya, atau cloning jurnal. Contohnya ada jurnal yang ya cloning jurnal atau hijacker jurnal ya. Dan cirinya proses reviewnya terlalu cepat ya, accepted cepat ya, 1-2 minggu tanpa review substansial yang memadai. Jadi reviewnya kita lihat aja, kalau reviewnya hanya sekedar review teknis ya, hanya menyesuaikan dengan template jurnal ya, hanya melihat pada ya tata tulis ya, berarti itu menunjukkan salah satu ciri jurnal predator. Dan editor dan reviewernya tidak jelas ya, jadi identitas editor boardnya samar atau meniru nama jurnal yang bereputasi. Jadi nama identitas editornya nggak jelas ya, reviewernya juga nggak jelas. Maka kita perlu cek ya nama-nama editor dan juga nama-nama reviewernya. Dan websitenya juga tidak profesional ya, banyak typo, informasi tidak lengkap, dan tidak transparan soal EPC ya. Maka jurnal yang baik ya mestinya harus transparan ya, dengan informasi mengenai fee-nya ya, publishing fee-nya berapa, EPC-nya berapa. Demikian juga kalau informasinya ada yang tidak lengkap ya, kita juga perlu lihat indeksnya dari jurnal tersebut ya, betul atau tidak yang disampaikan ya. Dan juga tidak ada peer review yang memadai ya, ini juga berkaitan dengan yang pertama ya, proses review terlalu cepat ini, bahkan tidak ada peer review yang memadai ya, sama ya, secara substansi juga tidak ada. Maka proses editorialnya, kalau tadi proses review, ini proses editornya, proses editorial asal-asalan tanpa quality control yang ketat. Misalnya jurnal dari disiplin ilmu yang berbeda dengan ruang lingkup jurnalnya diterima ya. Nah, seperti itu bisa jadi salah satu. Ini misalnya berkaitan dengan jumlah daftar pustaka yang sangat sedikit ya, tapi tetap diterima ya. Atau misalnya ada yang dalam bentuk belum ditranslate ke dalam bahasa Inggris, masih yang dalam bentuk bahasa Indonesia ya masih diterima juga itu. Nah seterusnya ya, dari suatu hal-hal teknis yang ternyata memang tidak dilakukan screening yang memadai, yang tidak ada pengendalian internal
yang baik ya dalam proses di editornya. Dan selalu verifikasi jurnal melalui database resmi. Jadi kita tidak hanya melihat pada informasi indeksasi di jurnal tersebut ya, tetapi kita langsung lihat di database yang resmi di Scopus ya. Apa yang ditulis di jurnal tersebut, kalau dia sudah terindeks Scopus ya betul atau tidak ya, itu harus dicek ya. Atau Scopus atau Simaguger ya, Simaguger yang kadang-kadang bisa mirip-mirip namanya mirip tapi linknya juga ada kemiripan tapi hakikatnya itu berbeda jurnal ya. Ada sedikit aja huruf yang berbeda ya. Tapi menunjukkan itu adalah mirror jurnal atau cloning jurnal ya, atau hijacked jurnal ya, yang itu akhirnya akan merugikan pihak penulis yang sudah terlanjur submit ya, dan prosesnya berjalan dan akhirnya dipublish di jurnal yang sebetulnya dia bukan merupakan jurnal yang asli ya. Jadi kita perlu cek, karena di laman Simaguger kan ada ya, membuka halaman jurnal yang asli yang sudah terindeks di Scopus itu bisa melalui Simagu. Dan juga database yang resmi selain Scopus, WOS juga Copernicus ya, ada EBSCO, DOAJ, itu dicek lagi sebelum submit. Maka diperlukan strategi memilih jurnal yang tepat ya, verifikasi indeksasinya ya, ini juga tadi sudah terkait. Maka cek status jurnal tersebut langsung di halaman pengindeks bereputasi langsung ya, baik Scopus, Web of Science atau DOAJ, langsung gunakan itu. Kita tidak boleh percaya pada informasi indeksasi yang ada di jurnal ya, tapi kita harus cek lagi memang betul-betul indeksasinya langsung di laman lembaga pengindeksnya langsung ya, untuk memeriksa kredibilitas jurnal open access. Kemudian evaluasi publishernya, maka pilih publisher yang ternama. Kalau untuk JIB ya, jurnal internasional bereputasi, pilih yang Emerald ya, kemudian pilih yang Elsevier yang dari Belanda itu, dan Springer, Wiley, Taylor and Francis ya. Kemudian atau cek reputasi per jurnal, untuk publisher lain ya. Yang publisher yang lainnya juga perlu kita cek ya, kalau memang artikelnya itu ya masih bagus ya, meskipun bukan publisher yang ternama ya bisa saja ya gitu. Kemudian bandingkan ya EPC dan track recordnya ya, perhatikan acceptance rate-nya ya, average review time-nya ya, dan tingkat penerimaannya itu berapa persen dari jumlah artikel yang disubmit, berapa tingkat penerimaannya, kemudian waktu reviewnya. Maka dicek ya, kalau waktu reviewnya terlalu cepat itu ya 1 minggu atau 2 minggu, tapi kalau waktu reviewnya juga terlalu lama itu juga perlu dihindari juga ya, karena terlalu lama, misalkan setahun atau 2 tahun. Tapi kalau memang itu jurnalnya bagus ya harus kita menerima ya, karena kita juga menginginkan kualitas juga dalam proses review ya, kalau kita tidak terburu-buru ya. Dan memang kalau proses untuk yang free publishing ya, free publishing itu memang membutuhkan proses yang lebih review yang lebih ketat ya, maka waktunya ya mungkin lebih lama ya. Jadi memang tergantung pada kebutuhan ya, tergantung pada kebutuhan ya dari peneliti ya, dosen yang bersangkutan. Kalau memang dia tidak terburu-buru ya bisa dengan proses review yang lebih lama, tidak masalah. Tapi kalau dia memang ingin melakukan atau mengajukan jabatan akademik dosen ya yang baru ya, dan itu memang membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama ya, misalnya bisa 3 bulan 4 bulan ya, cari yang lebih cepat ya. Yang penting itu sebelumnya ya, verifikasi indeksasinya dan juga evaluasi publishernya. Dan kita juga bisa bandingkan EPC ya, kita bikin catatan ya mengenai biaya EPC ya setiap jurnal ya. Kalau dalam satu publisher itu rata-rata bisa jadi jurnalnya hampir sama ya, tarifnya sama ya, hampir sama. Mungkin kalau yang baru jurnal yang baru dibuat ya, bisa jadi memang karena belum ada indeksasinya ya lebih murah. Tapi kalau semuanya sudah terindeks pada
pada database internasional yang bereputasi itu biasanya dalam satu publisher itu jurnalnya EPC-nya sama ya, atau hampir sama lah ya, bersama. Nah, sumber pendanaan untuk EPC bisa dari hibah ya, hibah penelitian nasional maupun internasional yang mencakup alokasi untuk biaya publikasi, dan juga beberapa publisher ya seperti Emerald dan publisher ternama yang lain itu ada kebijakan waiver and discount ya bagi peneliti di negara berkembang ya, seperti misalnya Bank NP System juga ada ya kebijakan diskon dan waiver untuk peneliti, tapi Indonesia bisa jadi tidak dimasukkan sebagai negara berkembang, tapi sudah dimasukkan pada negara yang maju ya, sehingga EPC-nya lebih tinggi ya. Tapi kita bisa meminta atau membuat surat permohonan atau apa gitu ya, dilampiri dengan lampiran pendukungnya ya untuk mengajukan permohonan atau mengajukan diskon ya. Dan yang ketiga, dana institusi. Kalau universitas menyediakan dana khusus untuk publikasi jurnal internasional bereputasi bagi dosen ya alhamdulillah ya. Tapi kalau sekarang kondisinya belum bisa menyediakan dana khusus untuk publikasi yang bereputasi yang mahal EPC-nya, maka bisa dengan jalur tadi ya, free publishing ya, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi bila dana institusi tidak mencukupi ya bisa dengan alternatifnya dengan hibah penelitian, tapi karena hibah ini sifatnya kompetisi. Jadi berbeda dengan kalau dana institusi ya. Kemudian joint authorship ya, pertimbangkan kolaborasi penelitian. Itu kalau sahabat CP Channel semuanya sudah ada partner peneliti ya dari kampus yang lain ya, atau dari negara yang lain ya, mungkin masih bisa lah ini dipertimbangkan ya, kolaborasi riset ya, sehingga nanti EPC-nya bisa dibagi ya dengan peneliti dari institusi yang lain. Yang terakhir ini kesimpulan ya dari pembahasan kita, publikasi strategis ya sebagai investasi intelektual jangka panjang. Publikasi bukan sekedar yang penting terbit. Itu yang harus dipahami, bukan hanya sekedar yang penting terbit. Tapi kalau misalnya terbit dengan proses yang berkualitas, dengan proses review yang kredibel, ya alhamdulillah. Tapi prinsipnya bukan hanya sekedar terbit ya, tetapi ini merupakan investasi jangka panjang kita yang menentukan dampak riset kita. Jadi anggaplah apa yang sudah kita bayarkan, kalau kita menggunakan paid publishing itu ya adalah investasi jangka panjang kita ya. Dan free publishing ya fokus pada reputasi jurnal dan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Saya sarankan free publishing ini ya bisa juga untuk syarat khusus dalam pengajuan jabatan akademik ya ke guru besar ya, kalau itu adalah jurnal internasional yang bereputasi, atau menjadi untuk yang kewajiban khusus dalam BKD ya bagi para guru besar ya, dan juga bisa untuk lektor kepala. Yang kedua, paid open access publishing, maksimalkan visibilitas global dan dampak publik untuk riset strategis ya. Kalau kita ingin agar penelitian kita bisa tersebar lebih luas secara global ya, maka atau impact faktornya nanti impactnya pada publik secara global, maka ini bisa dipilih dengan paid publishing. Dan keputusan bijaknya sesuaikan ya dengan pendanaan kita, sesuaikan dengan target pembacanya dan juga tujuan kita dalam publikasi artikel tersebut. Maka pesan utamanya, pilih jurnal kredibel yang sesuai bidang ilmu kita dan pendanaan kita. Pemahaman perbedaan model publikasi ya dengan dua jalur tadi membantu menghindari jurnal predator ya. Caranya tadi dengan cara cek indeksasinya ya, kemudian langsung di laman lembaga pengindeksnya, bukan indeksasi kita membenarkan indeksasi yang ada di jurnalnya, tapi indeksasi kita cek keberadaannya langsung di laman pengindeks Scopusnya langsung, dan memaksimalkan dampak penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
Demikian sahabat CB Channel, semoga pembahasannya, semoga pemaparannya bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terus ikuti channel Jejak Profesor ya, bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.